Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sisi gelap Sabo bangkit, Dragon melatihnya jadi mesin pembunuh Tenryubito. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Dalam teori One Piece kali ini, sisi gelap dari Sabo akan terbongkar setelah kejadian di Reverie beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, Monkey D. Dragon yang melatihnya sejak kecil, ternyata mempunyai tujuan khusus yang telah diprogram untuk Sabo. Walaupun kejadian yang ada di Reverie, terutama soal apa yang dialami Sabo setelah Reverie belum dijelaskan secara detail. Banyak hal yang mengganjal setelah Reverie berakhir. Satu hal yang bisa dipastikan bahwa setelah Reverie, nama baik Sabo tercoreng dan diketahui oleh seluruh dunia. Reverie adalah dewan yang dibentuk oleh pemerintahan dunia yang terdiri dari 50 pemimpin dunia, dan lebih dari 170 negara yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Setiap 4 tahun sekali, raja atau ratu dari seluruh kerajaan di One Piece akan berkumpul di Mariejoa untuk melakukan konferensi selama 7 hari. Mereka membahas hal-hal besar yang dapat mempengaruhi dunia. Menurut kakek Luffy, Monkey D. Garp, setelah rapat Reverie ini berakhir, sebuah insiden terjadi di kerajaan Alabasta. Dilihat dari ekspresi dan perkataan Garp dengan Neptune, hal yang dibicarakannya sepertinya sangatlah serius. Tak lama setelah itu, berita besar yang berhubungan dengan Sabo pun muncul, dan itu membuat para pasukan revolusioner terkejut. Melihat ekspresi dari wajah Dragon yang sangat cemas, Sabo diduga ketahuan dan ditangkap di Mariejoa. Sabo saat ini ada di tangan pemerintahan dunia dan mulai dari sinilah sisi gelap darinya akan bangkit. Hingga manga One Piece chapter 1026, hanya Sabo dan Big Mom yang pernah mengalami hilang ingatan. Jika diperhatikan secara saksama, setelah Big Mom mendapat ingatannya kembali, dia menjadi sosok yang lebih kejam dari sebelumnya. Ini terjadi karena Big Mom memiliki masa lalu mengerikan yang membuatnya trauma akan hal tersebut. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami Sabo saat ini, dia justru menjadi orang yang sangat baik dan ramah terhadap semua orang. Ini terjadi karena pelatihan yang diberikan Dragon kepadanya. Setelah kejadian tersebut, Sabo pun kesulitan untuk memperoleh kembali ingatan kelamnya itu. Namun hingga manga One Piece saat ini, Sabo hanya mengingat masa lalu yang baiknya saja. Kepribadian lainnya itu akan muncul jika Sabo mengetahui masa lalu kelamnya. Jika hal itu terjadi, maka kasusnya akan sama dengan Big Mom. Sabo akan menjadi sosok yang lebih mengerikan. Dan tentunya dia akan mempunyai kebencian yang berlipat-lipat ganda kepada pemerintahan dunia dan Tenryubito. Oleh karena itu tugas dari Dragon adalah memastikan bahwa Sabo dilatih semaksimal mungkin dari kecil, agar nantinya dia bisa menjadi mesin penghancur untuk Tenryubito dan pemerintahan dunia. Dragon tahu hal-hal buruk yang dialami Sabo semasa kecilnya, dan hal tersebut akan diingatnya kembali saat dia melawan seorang keturunan Tenryubito. Kejadian di Reverie ini akan menjadi pemicu ingatan kelam Sabo yang akhirnya membuat sisi gelapnya bangkit. Tanda-tanda ini pun sudah pernah dimunculkan saat Sabo melawan seorang marinir bernama Bastille di Dressrosa. Dia tampak sangat senang saat berhasil menghancurkan tengkorak Bastille. Sabo menikmati hal tersebut layaknya seorang psikopat. Itulah sebabnya Sabo saat ini tidak pernah diberikan mandat oleh Dragon untuk melawan marinir sendirian. Lebih lanjut, teori ini dikuatkan dengan wajah panik yang dimunculkan Dragon, ketika ia menerima berita bahwa Sabo ditangkap oleh marinir usai Reverie di Mariejoa. Dragon khawatir kepribadian lain dari Sabo akan bangkit, dan berpotensi berakibat buruk kepada dirinya dan pasukan revolusioner. Seperti itulah alasan-alasan yang menguatkan bangkitnya sisi gelap Sabo usai dia ditugaskan Dragon untuk menyusup ke Reverie.
Jika kalian memiliki pendapat lain yang tidak disebutkan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.